Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini saya Andi Rudianto, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kota Lubuk Linggau, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan menjelaskan satu persatu sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yaitu yang pertama, saya hanya mentransfer materi pembelajaran saja, di mana ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif, yaitu pengetahuan. Yang ketiga, murid hanya sebagai objek pembelajaran, tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham atau belum suatu pembelajaran. Yang keempat, pembelajaran hanya berpusat pada guru saja. Yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini yaitu yang pertama, guru sebagai fasilitator, yaitu dimana guru harus dituntut harus ikhlas, sabar, dan tulus dengan tujuan pendidikan berpusat pada murid. Yang kedua, saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, yaitu secara kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Yang ketiga, murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi. Dan saya mempelajari karakteristik murid satu persatu. Kemudian yang keempat, menghargai murid untuk tumbuh sesuai kodrat alamnya. Kemudian yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama, membuat dan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan melibatkan peserta didik sesuai metode pembelajaran berpihak kepada murid. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi, serta pembelajaran sesuai dengan kodrat zamannya. Yang ketiga, pembelajaran tidak menuntut tetapi menuntun. Kemudian yang keempat, mengenali karakteristik peserta didik satu persatu. Dan yang terpenting di sini, saya harus bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarsa Sang Tulada, di mana artinya yang di depan hendaklah memberikan teladan yang baik, atau yang dapat diartikan pendidik harus senantiasa mengupayakan bimbingan kepada para siswanya untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat memberikan teladan dan menjadi panutan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangun Karsa. Hendaknya bila di tengah kita memberikan dorongan atau inisiatif, atau seorang pendidik harus mampu menumbuhkan semangat para siswanya untuk terus memperoleh hasil karya. Jadi pendidikan tak hanya untuk mengasah intelektual tetapi bisa menghasilkan sesuatu karya yang bermanfaat. Yang ketiga, Tuturi Handayani, yang artinya bila di belakang hendaklah memberikan dukungan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dukungan, bimbingan atau arahan kepada seluruh siswanya.
Sebab bila siswa tidak memiliki semangat untuk belajar atau mengalami kesulitan, para pendidiklah yang harus paling pertama menyemangati para peserta didiknya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah menghamba kepada anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah dalam pemaparan saya. Salam dan bahagia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.